Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Safinatun Najah. Dan insyaAllah ta'ala kita melanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu kemarin tentang ini ya, tentang faslun fi arkanis shalah. Berarti sekarang kita akan membaca faslun fi niyatis salati. Baik, Ibu Faridah. Nah, Ustaz. Faslun fi niyatis salati. Bismillah. Afwan, salah mencet. Mana tadi? Ini dia. Fadhali. Faslun fi niyyatis salati. An-niyyatu 3 darajatin. In kanat as-salatu fardhan wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardhiyyatu. Wa in kanat nafilatan muaqqatan karotibatin aw dzata sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Al-fi'lu usolli wa ta'yinu zuhran aw asran wal fardhiyatu fardhon. Pembahasan perihal niat dalam salat. Niat salat. Nah, Niat ada 3 tingkatan. In kanat as-salatu fardhan, apabila salat itu hukumnya wajib. Wajib. jika salatnya salat wajib gitu. Iya. Jika salat itu salat wajib, maka harus menghadirkan Qasdu berniat. itu harus memaksudkan. Oh, memaksudkan. Harus memaksudkan ketika akan mengerjakannya gitu, Ustaz. Enggak, Dalam, jadi harus qasdu itu kan artinya memaksudkan atau menyengaja ya. Atau menyebutkan perbuatannya. Nanti Anda jelasin apa yang maksud dengan memaksudkan perbuatan sholat gitu. Berniat mau sholat apa gitu maksudnya gitu. Jadi wajib qasdul itu kan nanti ada penjelasannya, tadi kan nanti udah baca ya. Al-fi'lu itu usolli gitu. Jadi wajib memaksudkan perbuatan, maksudnya dengan mengatakan usolli kayak gitu. Nah, wa ta'yinu dan ta'yin itu menetapkan sholatnya. Sholat apa gitu? Apakah maghrib, zuhur gitu. Wal fardhiyat, dan menyebutkan apakah itu sholat wajib. Iya, karena untuk membedakan mana yang sholat fardu dengan sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah gitu. Baik, terus. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan, apabila itu sholat sunnah yang ada waktunya. Karotibatin aw dzatas sababin. Rotibah itu apa, Ustaz? Salat rawatib. Oh, iya sih. Salat sunnah rawatib ya. Rawatib atau sholat yang ada sebabnya. Seperti sholat gitu ya. Ya, misalnya habis wudu, nah, itu kan namanya sebabnya karena wudu gitu. Oh, iya. Wajib qasdul fi'li, maka diharuskan untuk memaksudkan dalam pengerjaannya. Dan menetapkan sholatnya. Ya, dan menetapkan sholatnya. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan, apabila itu sholat sunnah yang mutlak, wajib qasdul fi'li faqat, maka dia diharuskan untuk memaksudkan pekerjaannya saja. Nah, Al-fi'lu, pekerjaannya maksudnya seperti mengucapkan usolli, saya niat untuk sholat. Wa ta'yinu, dan menetapkan apakah itu sholat duhur atau sholat asar. Wal fardhiyatu,
dan menetapkan juga apakah sholat tersebut sholat fardu atau sholat sunnah. Baik. Di Rabu. Faslun khobar min mubtada'il mahdhuf fi harfu jarrin niyati ismun majrurun wa huwa mudhaf as-salati mudhafun ilaihi. An-niyatu mubtada'un thalathu khobar wa huwa mudhaf darajatin mudhafun ilaihi. In ismu syart. Ini tuh bukan isim tapi harfu syartin. Harfu syartin. Kanat fi'lun madhi. As-salatu ismu kanat. Fardun khabaru kanat. Wajaba fi'lu madhin. Qasdu fa'il. Wa huwa mudhaf. Al-fi'li mudhafun ilaihi. Al-waw harfu atfin. At-ta'yinu ma'tufun ala qasdi. Al-waw harfu atfin. Al-fardiyatu ma'tufun ala qasdi. Al-waw harfu atfin. In harfu syartin. Kanat fi'lun madin. Wa ismu kanat dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Nafilatan khabaru kanat wa huwa man'ut muaqqatan na'at. Al-kaf harfu jarrin ratibatin ismun majrurun au harfu atfin zata ma'tufun ala ratibah wa huwa mudhaf sababin mudhafun ilaihi. Wajaba fi'lun madin qasdu fa'il wa huwa mudhaf al-fi'li mudhafun ilaihi. Al-waw harfu atfin at-ta'yinu ma'tufun ala qasdi. Al-waw harfu atfin. In harfu syartin. Kanat fi'lun madin wa ismu kanat dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Nafilatan khabaru kanat wa huwa man'ut mutlaqatan na'at. Wajaba fi'lun madin qasdu fa'il wa huwa mudhaf al-fi'li mudhafun ilaihi. Faqat enggak tahu Ustaz. Ustaz? Ya, fakot ini huruf. Cuma lupa Allah alam. Nanti kita cari lagi ya, fakot itu huruf apa namanya. Nah, Ustaz. Al-fi'lu mubtada'un usalli fi'lun mudhari' wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Al-waw Tapi harfu. ini kalau kayak gini, al-fi'lu kan mubtada ya. Iya. Nanti usol itu namanya muradul lafzihi sebagai khobarnya. Artinya gini, yang dimaksud dengan fi'il adalah kalimat usolli. Berarti lafaznya ini sebagai khobarnya. Kayak gitu. Nah, Ustaz. Al-waw harfu atfin at-ta'yinu mubtada'un zuhran badal. Sama juga muradul lafzihi sebagai khobar mubtada. Nah. Al-waw harfu atfin asran ma'tufun ala zuhri. Al-waw harfu atfin al-fardiyatu mubtada'un. Mubtada. Nah. Fardun badal. Fardun sama kayak tadi, muradul lafzihi sebagai khobar. Oh, sebagai khobar juga. Muradul lafzihi. Ya, ini kan sebenarnya artinya begini. Ketika kita mengatakan watai usolli zuhran. Jadi usolli zuhran ini sebagai ta'yin gitu. Kemudian fardiyah usolli fardul zuhri kayak gitu. Ya, taib ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakumullah khairan. Taib. Faslun fi niyatis sholati. Pembahasan tentang niat sholat. An-niyatu salasu darajatin. Niat itu ada 3 tahapan, ada 3 tingkatan. In kanatis sholatu fardhan wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Jika sholatnya itu adalah sholat wajib, maka wajib memaksudkan perbuatannya, kemudian menetapkan sholatnya, dan menyebutkan tentang fardunya. Jadi kalau sholat wajib, kita wajib menyebutkan dalam niat kita, kan niat itu kan kita ucapkan waktu mau takbir ya. Jadi pas mau takbir, dalam hati kita sebut nama sholatnya.
ya sekurang-kurangnya kita menyebutkan perbuatannya, usolli, ya atau dalam bahasa Indonesia saya sholat, kemudian menetapkan nama sholatnya. Ta'in itu ya apakah dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Fardhiyah ini tentang ya sholatnya adalah sholat fardu, ya. Jadi minimal kalau kita sholat, kita sholat subuh, minimal ketika takbir kita ucapkan dalam hati kita, saya ya sholat fardu subuh. Itu sekurang-kurangnya. Ya, ini ucapan, ya bukan ucapan apa. Minimal yang harus kita ucapkan dalam hati kita ketika bertakbir, ya adalah ini. Saya sholat fardu subuh. Saya sholat fardu zuhur. Saya sholat fardu asar. Ini ya, yang wajib ya diungkapkan. Supaya dibedakan mana yang sholat wajib, mana yang sholat sunnah. Ya, karena bisa jadi, ya misalnya sebelum subuh, kita ingin sholat sunnah subuh, maka ini niatnya berbeda dengan sholat fardu subuh. Ya, sholat sunnah subuh dengan sholat fardu subuh berbeda. Jadi kalau sholat yang wajib, kita harus menyebutkan ya perbuatannya, usolli, kemudian menentukan sholatnya, dan juga wajibnya. Kalau dalam bahasa Arab, ya misalnya kita usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Ini kalau niatnya mau dalam bahasa Arab. Asal kita paham nggak masalah, ya baik dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa Indonesia. Karena kan niat ini kan tempatnya di hati ya. Kita udah bahas di awal-awal pelajaran. Ini namanya itu mahalluha al-qalb. Ya. Tempatnya adalah di hati. Kita mau ucapkan dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia, itu boleh ya. Sepanjang kita mengerti maknanya. Jadi sekali lagi kalau sholatnya sholat wajib, wajib memaksudkan perbuatannya, usolli, kemudian mentain, menetapkan, menentukan apa nama sholatnya dan menyebutkan fardunya. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i. Ya. Baik. Kemudian wa in kanat nafilatan muaqqatatan qaratibatin aw dati sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu. Dan jika salatnya itu adalah salat nafilah, salat sunnah yang ada waktunya, karena salat sunnah itu ada yang mutlak. Ya, artinya dikerjakan secara mutlak, nggak ada sebab apa dan bukan di waktu apa-apa. Nah, jika salatnya salat sunnah yang ada waktunya, seperti salat sunnah rawatib, salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi waktu salat. Salat sunnah yang mengiringi waktu salat. Ya, salat sunnah rawatib antara lain misalnya 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini yang muakkad. Adapun yang baru muakkad, maka sebelum ya dan setelah sholat itu hampir semuanya ada, kecuali ya setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Ya. Nah, karatibatin, ya seperti sholat sunnah rawatib, au data sababin, atau sholat sunnah yang ada sebabnya. Seperti sholat gerhana ya, sholat khusuf dan kusuf ya, baik gerhana matahari dan bulan, ini kan namanya sholat ada sebabnya. Atau sholat sunnah wudu, ya sholat sunnah yang kita lakukan karena kita habis berwudu. Atau sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Atau sholat sunnah duha. Maka sholat-sholat yang semacam ini wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Wajib memaksudkan perbuatannya dan menetapkan ya menentukan nama sholatnya. Misalnya usolli ya ad-duha atau usolli sunnat ad-duha. Usolli ya sunnat al-khusuf atau sunnat al-kusuf dan seterusnya. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajib qasdul fi'li faqat. Dan jika salat sunnahnya adalah salat sunnah yang mutlak, ya salat sunnah yang mutlak ini misalnya, misalnya kita sedang itikaf,
kita baca Quran. Lalu kemudian ya di sela-sela baca Quran, karena kita manusia itu kan kalau melakukan hal sama terus-menerus cenderung akan bosan. Maka untuk variasi dia sholat. Ini kan sholatnya nggak disebutnya apa-apa. Artinya bukan karena dia habis wudu, bukan karena dia sholat malam, dia hanya pengen sholat sunnah secara mutlak. Maka yang semacam ini wajib qasdul fi'li faqat. Dia wajib memaksudkan perbuatannya saja. Jadi cukup dengan hanya mengatakan saya sholat, udah gitu aja cukup. Ya. Jadi ini perincian cara meniatkan sholat kita. Al-fi'lu usolli. Ini maksud dengan al-fi'l adalah usolli. Saya sholat. Wa ta'yinu, ya ta'yin ini adalah menetapkan. Zuhran, atau asran, atau ad-duha, at-tarawih, at-tahajud, dan seterusnya. Wal fardiyatu fardan. Dan ini maksud dengan al-fardiyah adalah menyebutkan tentang wajibnya fardan. Ya, seperti itu. Tapi kita lanjutkan. Faslun fi syuruti takbiratil ihrami. Nah, kita minta Pak Ali ya. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faslun fi syuruti takbiratil ihrami. Syurutu takbiratil ihrami 16. An taqa'a halatal qiyami fil fardi wa an takuna bil arabiyyati wa an takuna bilafzil jalalati wa bilafzi akbaru wa tartibu bainal lafzaini wa alla yamudda hamzatal jalalati wa adamu maddi ba'i akbaru wa alla yusaddidal ba'a wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini wa alla yazida wawan qoblal jalalati wa alla yakifa baina kalimatayit takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha wa dukhulul waqti fil muaqqati wa iqa'uha halal istiqbali wa alla yukhilla biharfin min hurufiha wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami. Pembahasan tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram ada 16. Ya, terus Ketika dalam berdiri, berbaca ketika kalian berdiri di sholat fardu. Ya, nah, terus Menggunakan bahasa Arab, menggunakan lafaz jalalah dan lafaz akbar, tartib di antara dua kalimat, dan tidak memanjangkan hamzah di lafaz jalalah dan tidak memanjangkan ba di kalimat akbar dan tidak mentasydidkan huruf ba dan tidak menambahkan huruf waw sukun atau yang berharokat di antara dua kalimat. Dua kata ya, kalimat ini itu dua kata. Dua kata. Dan tidak menambahkan huruf waw sebelum lafaz jalalah dan tidak Oh ya, apa? Dan tidak berhenti di antara dua kata. Nah, di antara takbir, di antara dua takbir. Di antara dua kata takbir, ya.
dan pendek, dan memperdengarkan kepada dirinya semua hurufnya, Naam. dan masuk waktu di sholat-sholat yang ditentukan waktunya, dan dibaca Kemudian. menghadap kiblat, dan tidak merubah huruf-huruf dari huruf-huruf takbir, Naam. dan mengakhirkan takbir makmum dari takbir imam. Taib edi Arab. Faslun. Khobar min mubtada'il mahzuf fi syuruti jar wal majrur takbirati mudhafun ilaih al-ihrami mudhafun ilaih. Syurutu mubtada' takbirati mudhafun ilaih al-ihrami mudhafun ilaih 16 adadul murakkab wa huwa khobar. Iya. Khobar dari syurut ya. Terus. An nasibun taqwa. An gimana tadi? Antu harfu masdariyin wa nasbin. An harfu masdariyin wa nasbin taqwa. Fi'lun mudhari'un Mansubun bi an. mansubun bi an halata maf'ul bih al-qiyami mudhafun ilaih fil fardi jar wal majrur. Tadi taqwa failnya mana? Faila itu takbir. Ya, terus. Mumtaz. Waw harfu atfin, an harfu nasbin wa masdariyin, takuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an bil arabiyyati jar wal majrur. Waw harfu atfin, an harfu Masdari wa nasbin. wa masdariyin, takuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an bilafzi jar wal majrur al jalalati mudhafun ilaih. Nanti Wow. tadi takuna itu isimnya kembali ke takbiratul ihram, terus bilafzi jar majrur sebagai khobarnya takun ya. Waw harfu atfin bilafzi jar wal majrur. Waw harfu atfin at-tartibu. Dulu tadi akbaru apa? Akbaru. Khobar. Bukan. Ini namanya muradu lafzihi mudhafun ilaih ya. Kan artinya dan dengan lafaz akbar gitu kan. Berarti lafaz akbar ini sebagai mudhaf ilaih dari bilafzi. Waw harfu atfin at-tartibu ma'tufun. Tartib ini ma'tuf ke maksud. Tartibu kira-kira apa nih? Mubtada. Dulu kalau untuk bilang mubtada barnya mana? Nggak ada ya. Berarti tartibu itu ma'tuf ya, ma'tuf ke an taqwa. Kan dia sebenarnya masdariyahnya tuh marfu ya. Ya tartibu ma'tuf dia. Baina dzurful makan al-lafzaini mudhafun ilaih. Waw harfu atfin, an harfu
nasbin wa masdariyin la eh, La la harfu nafiyah nafiyin. Ya, nafiyah. Terus ya mudda fi'lun mudhari'un mansubun bi an hamzata maf'ul bih al jalalati mudhafun ilaih waw harfu atfin adamu ma'tufun maddi mudhafun ilaih ba'i. mudhafun ilaih Nah, akbaru mudhafun ilaih muradu lafdhihi mudhafun ilaih. muradu lafzihi mudhafun ilaih waw harfu atfin an harfu nasbin wa masdariyin la harfu nafyin yusaddida fi'lun mudhari'un mansubun bi an alba maf'ul bih waw harfu atfin an harfu nasbin wa masdariyin la harfu nafyin yazida fi'lun mudhari'un mansubun bi an wawan wawan maf'ul bih Nah, sakinatan naat ya. au harfu atfin mutaharrikatan ma'tufun ala wawin baina dzarful makan al kalimataini mudhafun ilaih waw harfu atfin an harfu nasbin wa masdariyin la harfu nafyin yazida fi'lun mudhari'un mansubun bi an wawan maf'ul bih qabla dzarful makan al jalalati mudhafun ilaih waw harfu atfin an harfu nasbin wa masdariyin la harfu nafyin yakifa fi'lun mudhari'un mansubun bi an baina dzarful makan al kalimatai mudhafun ilaih Nah, terus at-takbiri mudhafun ilaih waqfatan waqfatan jadinya apa? Ini namanya maf'ul mutlak ya. Kan ini masdar dari waqafa yaqifu kan? nah Terus tawilatan naat waw harfu atfin la harfu nafyin qasiratan Persyaratan ma'tuf. ma'tuf waw harfu atfin an harfu nasbin wa masdariyin yusmi'ah fi'lun mudhari' majhul mansubun bi an nafsahu Maf'ulun bihi. maf'ul bih hu mudhafun ilaih jami'ah Jami'ah maf'ul bihi yang kedua. maf'ul bih hurufi mudhafun ilaih ha mudhafun ilaih waw harfu atfin dukhulu ma'tufun al waqti mudhafun ilaih fil muaqqati jar wal majrur waw harfu atfin iqa'u ma'tufun ha mudhafun ilaih hala hala di sini apa sih? Hala sebagai hal ya. Kan ini ngomongin keadaan kan. Jadi hal ini ya. Terus Istiqbali mudhafun ilaih waw harfu atfin
an harfu nasbin wa masdariyin la harfu nafyin yukhillah fi'lun mudhari'un majhul mansubun bi an biharfin jar wal majrur min hurufi jar wal majrur ha mudhafun ilaih. Waw harfu atfin ta'khiru ma'tufun takbirati mudhafun ilaih. Al ma'mumi mudhafun ilaih. An takbirati jar wal majrur al imami mudhafun ilaih. Baik ya, barakallahu fiik. Wajazakallahu khairan. Faslun fi syuruti takbiratul ihrami. Pembahasan tentang syarat takbiratul ihram. Syurutu takbiratul ihrami 16. Syarat takbiratul ihram ada 16. An taqa'a halatal qiyami fil fardi. Yang pertama syaratnya adalah terletak ketika berdiri dalam salat fardu. Jadi ketika kita mau takbir ini berdiri kalau salatnya salat fardu. Tentunya ini bagi yang tidak punya udzur ya. Kalau yang punya udzur maka boleh tidak berdiri. Wa an takuna bil arabiyyati. Dan takbiratul ihramnya itu harus dengan bahasa Arab. Jadi nggak boleh misalnya kita takbir Allah Maha Besar, nggak boleh. Jadi tidak boleh dengan terjemahnya, wajib dengan bahasa Arab Allahu Akbar. Wa an takuna bilafzil jalalati. Dan harus menggunakan lafaz jalalah. Jadi harus pakai lafaz Allahu Akbar. Wa bilafzi akbaru. Wa tartibu bainal lafzaini. Dan tertib artinya berurutan di antara dua lafaz. Jadi harus Allahu dulu baru akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh akbar Allah. Nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Wa alla yamudda hamzatal jalalati. Dan tidak memanjangkan hamzah dari lafaz jalalah. Jadi nggak Allahu Akbar. Karena ini merubah makna ya. Ini berubah makna. Kalau kita membaca hamzahnya dengan panjang, jadi misalnya kita baca Allahu Akbar, maka ini kita malah bertanya. Sementara kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, ini pernyataan. Pernyataan bahwasanya Allah yang maha besar. Tapi kalau kita membaca hamzah dengan panjang Allahu Akbar, maka kita malah bertanya, apakah Allah maha besar? Dan ini nggak boleh. Karena ini merubah makna. Ya. Jadi benar Allahu Akbar. Kalau kita panjangkan hamzahnya Allahu Akbar, maka maknanya adalah apakah Allah maha besar? Ini merusak makna dari takbir itu sendiri. Ya. Nah, wa adamu maddi ba'i akbar. Dan tidak boleh memanjangkan ba pada lafaz akbar. Jadi nggak boleh Allahu Akbar. Nggak boleh. Ya, ini ba-nya harus pendek. Allahu Akbar. Ya. Wa alla yushaddidal ba'a. Dan tidak mentasydidkan ba-nya. Jadi tidak boleh katakan Allahu Akbar misalnya kayak gitu. Ya. Wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Dan tidak boleh menambahkan waw sukun, misalnya Allahu Akbar, nggak boleh. Atau waw berharokat, Allahu wa Akbar, nggak boleh. Ya, Allahu wa Akbar misalnya. Ini nggak boleh juga. Wa alla yazida wawan qoblal jalalati. Ya. Dan tidak boleh menambahkan waw sebelum lafaz jalalah. Nggak boleh juga wallahu akbar. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh pakai waw di depannya wallahu akbar. Wa anna yaqifa baina kalimatai takbiri waqafatan tawilatan wala qasiratan. Dan tidak boleh berhenti di antara dua kata takbir dengan berhenti yang
panjang, yang lama maupun yang singkat. Jadi nggak boleh dijeda. Ya. Misalnya Allah Akbar. Nggak boleh, dia harus digabungkan. Allahu Akbar. Itu. Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Dan ia memperdengarkan kepada dirinya semua huruf-hurufnya. Jadi dibaca dengan suara yang sekira-kira kita dengar sendiri kalimat kita, ucapan kita. Wa dukhulul waqti fil muaqqati. Dan masuk waktu pada salat-salat yang ada waktunya. Ya, jadi kalau kita mau salat zuhur, nunggu masuk waktu zuhur dulu. Ya. Kalau sudah masuk waktu zuhur, maka kita boleh langsung salat. Ya, langsung takbiratul ihram. Wa iqa'uha halal istiqbali. Dan meletakkan takbir ihram itu adalah ketika menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Wa an la yukhilla biharfin min hurufiha. Dan tidak boleh menghilangkan salah satu dari huruf-huruf yang ada. Ya, jadi semua hurufnya harus dibaca dengan sempurna. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami. Dan mengakhirkan takbir makmum dari takbir imam. Artinya kalau kita sholat jamaah, maka nggak boleh makmum takbir duluan. Kalau makmum takbir duluan, ya dibatalin. Harus memastikan imam dulu yang takbir. Ya. Nah, jadi ini beberapa syarat seputar takbiratul ihram. Nah, selanjutnya kita lanjutkan faslun fi syurutil fatihati. Syarat al-fatihah. Ibu Aziza ya. Nah, Ustaz. Bismillah. Faslun fi syurutil fatihati. Syurutul fatihati asyaratun. At-tartibu wal muwalatu wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasdidatiha wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'ul qiraati wa qiraatu kulli wa qiraatu kulli ayatiha wa minhal basmalatu wa adamul lahnil mukhilli bil ma'na wa an takuna halatal qiyami fil fardhi wa an yusmi'a nafsahul qira'ata wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Pembahasan tentang syarat-syarat Al-Fatihah. Syarat Al-Fatihah ada 10, yaitu tartib, mualah, urut, dan tidak. Kalau tartib itu kan apa? Berurutan ya. Kalau mualah berturut-turut. Oh, berturut-turut. Mualah berturut-turut ya. Mura'atan menjaga hurufnya. Mura'atan menjaga hurufnya dan menjaga benar-benar apa? Terus? Menjaga tasdidnya. Terus? Tidak berhenti lama
atau sebentar. Wala. Mana tadi? Iya, jadi Atau tidak berhenti dengan berhenti yang lama ataupun sebentar, yang ia masukkan untuk memutus bacaan gitu. dalam memutus bacaan. Membaca semua ayatnya termasuk basmalah. Terus, Tidak lahan kesalahan ya. Tidak salah baca yang bisa merubah makna nah, dan membacanya dengan berdiri saat sholat. Saat sholat fardu. nah, Dirinya mendengarkan bacaannya. Dan tidak menyela-nyela dengan pikir lainnya. Udah ya? nah di Arab, Faslun, khabar, dari mubtada yang dibuang, fi surutil jar majrur, al-fatihati mudhof ilaih, surutu, mubtada, al-fatihati mudhof ilaih, asyaratun, khabar, at-tartibu, badal. Badal dari asyaratun ya Ustaz ya. ya benar. Wal muwalatu al wawu harfu atfin, muwalatu ma'tuf ala tartib, wa mura'atu al wawu harfu atfin, mura'atu ma'tuf ala tartib, hurufiha ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, haknya juga mudhaf ilaih. Nah, terus, Mura'atu al-wawu harfu atfin, mura'atu ma'tuf ala tartib tasydidatiha, sama tadi ya, mudhaf ilaih. nah, Juga mudhaf ilaih. Wa alla al-wawu harfu atfin, an harfu masdariyin wa nasbin, la harfu nafyin, yaskuta fi'lun mudhari' mansubun bi an, fa'ilnya mana? siapa yang diam di sini? Yang Al-Musalli ya, orang yang sholat ya. iya, al-musalli. Jadi ini fa'ilnya al-musalli ya. Saktatan maf'ul bih. Tawilatan. Saktatan ini maf'ul mutlak ya, kan ada fi'il mudhari'nya. Yaskutu. Soalnya nggak masdar kan. Maf'ul mutlak, tawilatan, apa ini? Naat ya? Naat ya. Naat, wala, wa al-wawu harfu atfin, la harfu nafyin, qasiratan, ma'tuf ala, apa ini? Saktatan ya? Yaksidu biha. Entar dulu, qasiratan maksudnya ke tawilatan. Kan pendek. Panjang pendek ya. Yaksidu biha. Ini fi'il mudhari ya. Yaksidu. Iya. Yaksidu fi'ilun mudhari'. Fa'ilnya Al-Musalli. al-musalli lagi. Biha jar majrur. Qot'a ini apa ini? Qot'a. Maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Nah. Qot'a maf'ul bih. Al-qira'ati mudhaf ilaih. Wa qira'atu al-wawu harfu atfin, qira'atu ma'tuf ala tartib kulli
Kulli ini mudhof ilaih. Nah, Oh, kulli ini. Ayatiha mudhof ilaih. mudhof ilaih lagi ya. Mudhof ilaih, haknya juga mudhof ilaih. Wa minha al-wawu harfu atfin, minha jar majrur, al-basmalatu minha apa ini? Minha itu jar majrur sebagai khabar muqaddam. Oh, khabar muqaddam, al-basmalatunya mubtada gitu. Ya, mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Wa adama wa al-wawu harfu atfin. Adama atau adamu ya? Adamu. Adamu ini apa ini? Matuf. Oh ini. Ma'tuf ala at-tartib tadi ya. Al-lahni mudhof ilaih, al-mukhilli naat ya ke lahan al-lahni bil makna jar majrur. Wa an al-wawu harfu atfin, an harfu harfu masdariyin wa nasbin, takuna fi'lun mudhari' nakis, fi'il mudhari nakis mansub bi an. Ya, Ustaz ya. Nah, Ini kalau kalian kayak gini kalau nggak ada ini mah nggak pakai ini ya. takunanya Fa'il ya. isimnya ini kan lagi ngomongin apa? Al-Fatihah kan? Al-Fatihah. Isimnya Al-Fatihah. Terus Halata khobarnya. halata khobar. Oh iya. Al-qiyami jarma itu apa? Mudhof ilaih. Fil fardi jar majrur. Fil fardi jar majrur. Wa an yusmi'a al-wawu harfu atfin, an harfu masdariyin wa nasbin. Yusmi'a fi'lun mudhari' mansubun bi an, fa'ilnya masih musalli ini Ustaz. Nah, Nafsahu ini apa ini, bukan fa'il ya? maf'ul bi dong. Kan fa'il udah ya Ibu sebut. Iya. Oh iya. Maf'ul bih nafsahu. Maf'ul bih bukannya mansub ya? Emang nafsa nggak masuk? Hah? Kan nafsa tambah hu. Oh iya. Oh, hu-nya itu ya. Iya. Tanya. Hu-nya domir bersih. Mudhof ilaih. Al-ha'u ini ya. Al-ha'u ini ya mudhof ilaih ya. Masih suka ini kayak derajat. Sa-nya fathah ya. Nafsa, hu-nya, al-ha'unya mudhof ilaih. Al-qira'ata Maf'ul bi yang kedua. Maf'ul bi yang kedua. Oh, Karena kan memperdengarkan ya. Jadi butuh dua maf'ul bi. Iya. Wa al-wawu harfu atfin, an harfu masdariyin wa nasbin, la harfu nafyin, yatakhallala fi'lun mudhari'. Mansubun bi an. Oh iya, mansubun bi an. Fa'ilnya tadi masih al-musalli. Enggak, kalau ini fa'ilnya ada di belakang tuh. Zikrun. Nah, haknya apa? Haknya maf'ul bih. Nah. Ajnabiyun. Naat ya? Naat ke zikrun. Baik, barakallahu. Fika barakallahu. Jazakallahu khairan. Baik, faslu. Fika barakallahu. Pembahasan tentang syarat Al-Fatihah. Syurutul Fatihati asyaratun. Syarat Al-Fatihah ada 10. At-tartibu, yang pertama adalah berurutan. Jadi ayatnya nggak boleh dibaca bolak-balik ya.
harus sesuai dengan urutannya. Kemudian wal muwalatu, dan berturut-turut, jadi nggak boleh dijeda. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, diam lama tanpa ada tujuan. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak boleh ya, dia harus berturut-turut. Wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Ini harus hati-hati ya, karena banyak orang-orang yang baca Al-Fatihah ini ya terbawa dengan kebiasaan di bahasa daerahnya. Saya pernah sholat di belakang orang, ya dia bukannya baca alham, tapi malah alkamdu. Ya, ini nggak boleh kayak gini. Ya, alkamdu. Harus menjaga huruf-hurufnya. Alhamdu. Ya. Kemudian banyak yang mengubah ya ain dengan hamzah. An'amta ya. Tidak membedakan mana yang hamzah, mana yang ain. Ini yang semacam ini nggak boleh. Wa mura'atu tasydidatiha, dan menjaga tasydidnya. Ya. Jadi menjaga tasydid yang ada dalam surah Al-Fatihah. Misalnya iyyaka na'budu ya. Tidak boleh hanya dibaca iyyaka na'budu. Tapi dibaca iyyaka na'budu ya. Tasydid yang ada dalam surah Al-Fatihah wajib dijaga. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraati. Dan tidak boleh diam dengan diam yang lama ataupun yang singkat dengan maksud memutus bacaan. Ya, jadi membaca Al-Fatihah ini harus ya tanpa jeda ya. Mau panjang mau pendek nggak boleh. Karena ini bisa memotong bacaan. Kecuali ada udzur. Misalnya lagi baca Al-Fatihah kemudian bersin. Maka ini nggak masalah ya. Atau menguap misalnya. Ini nggak masalah. Karena ada hajat di situ. Yang nggak boleh itu tanpa adanya hajat lalu memberi jarak antara ayat satu dengan ayat yang lain dengan jarak yang cukup panjang. Ini nggak boleh. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu. Dan membaca semua ayat dari surah Al-Fatihah. Dan diantaranya adalah basmalah. Jadi ya sebetulnya ada beberapa macam khilaf dalam surah Al-Fatihah ini. Khilaf yang pertama adalah apakah Bismillah ini bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Ya, yang rajih adalah Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Ya, setelah para ulama bersepakat bahwasanya Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, mereka kemudian berselisih lagi. Apakah Bismillah ini dibaca jahar, dibaca keras, Bismillahirrahmanirrahim, atau dibaca pelan, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Ya, imam cukup memperdengarkan ke dirinya saja. Nah, dalam madhab Syafi'i, ya Bismillah itu dibaca jahar, ya dibaca dengan jelas, dan dibaca dengan suara yang jelas. Wa adamul lahnil mukhillu afad. Wa adamul lahnil mukhilli bil ma'na. Dan tidak boleh melakukan lahan. Lahan itu adalah salah ucap yang merubah makna. Nah, ini hati-hati ya. Karena Al-Fatihah ini hukumnya wajib. Kalau seseorang membaca Al-Fatihah lalu kemudian dia melakukan kesalahan yang jali, karena lahan itu salah baca dalam ilmu tajwid ada dua. Ada khafi, ada jali. Ada kesalahan yang tersembunyi, ada kesalahan yang terang-terangan, yang sangat jelas. Artinya kalau ya lahannya adalah lahan khafi, ya artinya sebetulnya dia sudah berusaha membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain, tapi mungkin ya mengucapkan huruf ro-nya kurang fasih, kurang tebal misalnya pada yang harus tafkhim, atau menyebut udha'nya masih agak kurang. Ini tidak masalah, ya. Yang penting masih bisa dibedakan. Yang jali itu adalah yang sampai merubah makna. Misalnya menambah huruf, ya, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, ini akan merubah makna.
Apalagi mengganti huruf ini jelas mengubah makna. Ya, jadi kalau panjang pendek atau mengganti huruf, maka jelas ini namanya lahan jali. Ya, jangan sholat di belakang imam yang semacam ini. Artinya kalau kita mendapati ya imam yang seperti ini dan dinasehati ya, karena dia tidak sah sebagai imam. Ya, hati-hati. Kemudian wa an takuna halatal qiyami fil fardi. Dan ia membaca surah Al-Fatihah ini ketika berdiri dalam salat fardu. Ya, artinya kalau salat sunnah dan dia sedang mau duduk, nggak masalah kalau dia baca surah Al-Fatihahnya selagi duduk. Wa an yusmi'a nafsahul qira'ata, dan ia memperdengarkan kepada dirinya bacaannya sendiri. Jadi memang ukuran minimal membaca Al-Fatihah ataupun surat ataupun zikir bacaan ketika ruku', i'tidal, sujud dan seterusnya, itu adalah kita menggerakkan bibir kita, ya, menggerakkan bibir kita. Jadi jangan baca dalam hati, nggak sah kalau baca dalam hati. Jadi minimal bibir kita harus bergerak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dibaca, ya. Tapi jangan juga sampai kedengaran kanan kiri, karena ini akan mengganggu konsentrasi orang yang ada di kanan kiri kita. Jadi cukup memperdengarkan ke dalam diri sendiri. Ukuran minimalnya adalah menggerakkan bibirnya, ya, kedua bibirnya. Karena kalau membaca dalam hati, ini nggak boleh, ya, nggak sah membaca Al-Fatihahnya. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyun. Dan ketika membaca Al-Fatihah tidak diselipkan, ya, tidak disela-sela dengan zikir yang lain. Jadi fokus hanya membaca Al-Fatihah saja, ya, secara sempurna, ya. Demikian mungkin materi untuk pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak Danindra bertanya, taqa'u itu fi'il madinya apa? Waqa'a ya, waqa'a yaqa'u. Waqa'a yaqa'u, ini mudzakarnya. Taqa'u itu muannasnya. Atau dhamir hiya'nya. Silakan yang lain. Dukhul. Dukhul yang mana ya? Dukhulul waqti ya. Matuf ke awal semuanya. Ini kan semuanya matuf ke awal. Matufnya ke antaqa halatal qiyami. Ini memang ya karena an ini huruf, ya makanya dia memang tidak kelihatan marfu'nya. Tapi masdariyah dari antaqa halatal qiyami fil fardi itu marfu, makanya matufnya ke situ semua, ke awal semua. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian materi pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.